Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu pada bagian 4 terkait dengan persepsi. Chapter ini cukup menarik bagi saya dan mungkin juga menarik bagi kalian. Kita akan membahas mengenai persepsi. Pasti kalian selama ini pernah melakukan yang namanya proses persepsi. Nah, persepsi itu merupakan proses yang penting dalam sebuah organisasi. Kenapa? Kalau persepsi kita itu betul, persepsi kita positif terhadap seorang itu betul, itu jatuhnya akan menjadi seperti kusnudon. Tapi jika persepsi kita itu salah, nanti jatuhnya bisa suudon. Nah, pentingnya persepsi dalam organisasi itu semisal itu. Kita langsung ke pengertian dari persepsi. Di buku kalian disebutkan beberapa definisi terkait dengan persepsi. Saya hanya akan membahas dua definisi saja. Yang pertama dari Moorhead dan Griffin mendefinisikan persepsi sebagai serangkaian proses, merupakan rangkaian proses yang disadari oleh individu dan menafsirkan informasi mengenai lingkungannya. Ibaratnya kalian ketika ingin mempersepsikan teman kalian, berarti kalian akan memulai sebuah proses mengamati dulu. Proses mengamati secara sadar, mengumpulkan informasi, kemudian informasi tersebut ditafsirkan sebelum akhirnya menyimpulkan persepsi tentang teman kalian. Semacam itu. Nah, dari beberapa definisi yang ada, bisa disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses mengorganisir informasi mengenai objek atau lingkungan, yaitu mengumpulkan informasi. Seperti tadi yang saya katakan, ketika kita ingin mempersepsikan teman kita akan mengorganisir informasi tentang teman kita dulu dan menginterpretasikan kesan berdasarkan informasi yang kita peroleh. Kemudian kita menginterpretasi, menyimpulkan informasi yang kita peroleh tadi hasilnya seperti apa? Apakah persepsinya kesimpulannya itu negatif atau positif? Lah, bahayanya jika persepsinya itu salah, informasi yang kita peroleh salah, maka otomatis interpretasi yang akan kita buat juga salah. Bahayanya di situ. Inilah pentingnya persepsi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Robin dan Judge, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu the perceiver atau penilai, ada orang yang menilai atau orang yang melakukan proses persepsi. Ada the object atau objek atau target, the target, dan the situation atau situasi. Situasi di sini akan mempengaruhi proses persepsi. Lah, untuk jelasnya penggambarannya semacam ini. Ini faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Robbins. Inilah persepsi. Yang pertama adalah faktor penilai. Penilai itu adalah kita atau orang yang melakukan penilaian. Persepsi yang dibuat, persepsi yang dilakukan oleh seseorang itu dipengaruhi oleh sikap. Misal, si A ingin menilai si B, berarti si A sebagai penilainya dan si B adalah targetnya. Nah, penilaian si A terhadap si B ini dipengaruhi oleh sikapnya, motifnya, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Nah, motif ini juga berpengaruh sangat penting ini. Jika si A itu memiliki motif jahat, otomatis persepsi yang akan dibuat juga pasti tidak akan mungkin bernilai positif. Semacam itu. Sikapnya pun juga semacam itu. Kalau sikapnya si A ini kurang baik terhadap si A, atau mungkin ada perasaan benci, otomatis penilaian yang dibuat terhadap kepada si B ini hasilnya juga tidak akan positif. Inilah faktor dari penilai. Selanjutnya adalah faktor pada situasi. Ada waktu, latar kerja, dan latar sosial. Ada juga konteks situasi juga meliputi lokasi, temperatur udara, waktu, hari, dan lain sebagainya. Contoh waktu misalkan, kita kadang membuat persepsi di waktu yang salah. Mungkin kita menilai seseorang
di waktu-waktu kondisi yang kurang menguntungkan bagi kita. Mungkin emosi kita sedang tidak bagus, atau waktu mungkin hari disebutkan hari, mungkin hari Senin misalkan, kalau kalian yang pernah bekerja, hari Senin merupakan hari yang sibuk-sibuknya, sehingga sangat susah membentuk persepsi yang positif. Nah, itu juga berpengaruh pada keputusan persepsi, hasil persepsi. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah faktor target, yaitu orang yang dinilai atau sesuatu yang dipersepsikan. Ada inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Contoh saya jelaskan kesamaan misalkan. Kalau kita, si A ingin mempersepsikan si B, ternyata si A dan si B ini ada kesamaan. Kesamaan hobi misalkan, kesamaan latar belakang keluarga misalkan. Ini juga turut mempengaruhi persepsi. Biasanya orang yang memiliki kesamaan itu akan membuat persepsi cenderung positif, jika dibandingkan tidak ada kesamaan. Misalkan cewek kaum hawa yang menyukai atau memiliki hobi terhadap K-pop, ketika dia ingin mempersepsikan temannya yang sama-sama juga penggila K-pop, bisa jadi persepsi yang dibuatnya itu pasti bersifat positif karena sama-sama memiliki kesamaan, serasa senasib seperti itu. Nah, makanya kalau memiliki kesamaan ini kadang itu akan mendorong terjadinya kesalahan persepsi. Itu bahaya, nanti akan kita bahas di belakang. Ini adalah proses persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Robin dan Judge. Gambarnya semacam ini, faktor-faktornya masing-masing seperti ini. Selanjutnya adalah proses persepsi dasar. Ada dua proses persepsi menurut Moorhead dan Griffin, yaitu persepsi selektif dan penerapan stereotip atau stereotype. Dua saja. Persepsi selektif adalah proses untuk menyaring informasi yang membuat kita tidak nyaman atau berlawanan dengan keyakinan kita. Contoh, maksudnya bagaimana sih yang membuat kita tidak nyaman atau berlawanan dengan keyakinan kita? Contoh, seorang manajer memiliki sikap positif terhadap Andi. Dia menilai Andi, si manajer ini menilai Andi sebagai seseorang yang positif dan menilainya sebagai seorang pekerja yang cerdas. Pada suatu ketika, manajer mendapati Andi melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Si manajer tadi sudah membuat kesan bahwa Andi itu orang yang baik, orang yang cerdas. Tapi pada suatu hari si Andi membuat satu kesalahan. Maka seketika itu pula manajer akan melupakan kesalahan Andi. Ibaratnya manajer ini tidak percaya. Nggak mungkin si Andi buat kesalahan. Kalaupun dia buat kesalahan ya nggak apa-apa. Yang penting dia tuh orangnya memang sudah rajin dan orangnya cerdas. Nah, pada kondisi tertentu, persepsi selektif akan menguntungkan karena memungkinkan kita mengabaikan informasi kecil. Nah, ini bisa saja menguntungkan bagi si Andi, bisa juga menguntungkan bagi si manajer karena sudah mengetahui bahwa Andi adalah orang yang cerdas. Hal ini tentu bermanfaat jika persepsi dasar yang kita miliki kuat. Contohnya tadi, persepsi dasar yaitu persepsi si manajer terhadap Andi, bahwa Andi itu orang yang cerdas, orang yang rajin, orang yang pandai, itu kuat, itu akan menguntungkan dan bermanfaat. Akan tetapi sebaliknya, jika persepsi selektif membuat kita mengabaikan informasi penting, hal tersebut bisa menimbulkan kerugian. Contoh misalkan, si manajer yakin 100% bahwa Andi itu orangnya baik, orangnya jujur, orangnya cerdas. Suatu ketika Andi itu memiliki tabiat buruk, yaitu melakukan penipuan ataupun penggelapan di perusahaannya. Nah, ini akan merugikan si manajer jika informasi tersebut ternyata benar adanya, tapi si manajer justru malah tidak percaya pada fakta yang ada. Ini justru akan merugikan si manajer yang telah memiliki persepsi positif terhadap Andi. Semacam itu. Itulah kerugiannya. Jadi hati-hati dengan persepsi. Yang kedua adalah penerapan stereotip. Tadi yang pertama kan persepsi selektif. Yang kedua adalah penerapan stereotip atau stereotyping.
adalah mengelompokkan atau memberi label orang-orang berdasarkan satu atribut tunggal. Sebagai contoh, seorang manajer percaya bahwa kemampuan logika dan analisis sangat dibutuhkan untuk posisi tertentu dan mahasiswa akuntansi cenderung memiliki kemampuan logika dan analisis yang baik. Maka, jika manajer tersebut mewawancarai seorang kandidat untuk posisi tertentu, maka ia akan tertarik pada mahasiswa lulusan akuntansi yang dianggap memiliki kemampuan analisis dan logika yang baik. Jika hal ini benar dan tepat, maka penerapan stereotip dapat bermanfaat. Artinya apa? Si manajer ini memiliki keyakinan stereotip bahwa yang namanya lulusan akuntansi itu pasti memiliki logika yang baik, memiliki analisis yang baik, yang kuat. Oleh karena itu, maka dia ketika melakukan seleksi wawancara pekerjaan, pasti dia akan memilih lulusan akuntansi. Karena dia anggap bahwa lulusan akuntansi itu logikanya jalan, analisanya jalan. Padahal hal tersebut tidak berlaku umum. Kadangkala ada juga lulusan akuntansi yang tidak memiliki kemampuan logika dan analisis yang baik. Lah, jika hal ini terjadi, itu bisa merugikan bagi si manajer. Contoh stereotip yang lain adalah kadangkala penerapan stereotip juga bisa merugikan bahkan menuju pada perilaku yang tidak etis. Sebagai contoh, penugasan yang berdasarkan ras dan gender. Misal, seorang manajer mengatakan bahwa ras yang berkulit putih itu pekerjaannya lebih baik daripada mereka yang beras kulit hitam. Nah, ini merupakan contoh stereotyping yang negatif, tidak baik. Contoh lagi, stereotyping berdasarkan berat badan, itu juga bisa. Seorang pemimpin mengatakan bahwa mereka yang memiliki berat badan gemuk, katakanlah, cenderung sebagai seorang yang pemalas. Nah, ini bahaya. Padahal tidak semua orang yang gemuk itu adalah pemalas. Lah, persepsi semacam ini adalah persepsi stereotip yang merugikan. Merugikan. Jelas ya di sini, sampai sini. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait dengan teori atribusi. Atribusi, atribut sesuatu yang melekat pada seseorang. Saat kita mengamati perilaku seseorang, kita akan berusaha mencari jawaban penjelas kenapa orang-orang berperilaku demikian. Misalkan, ada orang yang rajin. Kita akan berusaha mencari jawaban. Kenapa sih orang tersebut rajin? Faktor apa sih yang menyebabkan orang itu rajin? Proses atribusi ini didasari pada persepsi mengenai realitas, kenyataan, fakta, dan dapat bervariasi di antara individu. Antara individu yang lain berbeda penilaiannya. Nah, untuk gambarnya, atribusi itu semacam ini. Ada pengamatan perilaku. Tadi kan ada kita ingin mengetahui alasan kenapa sih si A itu orangnya rajin. Kemudian kita melakukan pengamatan perilaku. Lah, pengamatan perilaku si A, kenapa si A itu rajin. Nah, pengamatan perilaku ini meliputi 3 bagian, yaitu konsensus, konsistensi, dan kekasan. Apa itu konsensus? Konsensus berkaitan dengan tingkat di mana orang-orang dalam situasi yang sama akan berperilaku dengan cara yang sama. Situasinya sama, perilakunya juga sama. Situasinya itu misalkan genting, mendesak, perilakunya pun juga tetap akan tenang. Misalkan perilakunya sama, itu tenang misalkan. Di situasi yang genting semacam apapun, perilakunya akan tenang. Contohnya seperti itu konsensus. Selanjutnya konsistensi berkaitan dengan derajat di mana orang yang sama berperilakunya sama di waktu yang berbeda. Konsisten, gampangannya konsisten. Perilakunya sama di waktu yang berbeda. Contohnya, dasarnya orang rajin, waktunya itu kapanpun orang tersebut juga akan rajin.
entah waktunya senggang atau waktunya itu tidak senggang, dia tetap akan rajin. Itulah yang disebut dengan konsisten. Istilahnya itu istiqomah, semacam itu. Selanjutnya adalah kekasan. Kekasan berkaitan dengan tingkat di mana orang yang sama berperilaku dengan cara yang sama dalam situasi yang berbeda-beda. Berarti orang itu memiliki ciri khas tersendiri, kekasan semacam itu. Nah, kemudian ada atribusi penyebab internal atau eksternal. Dalam proses atribusi, kita akan didorong untuk membuat sebuah persepsi. Nah, dalam membuat atribusi ini, kita akan didorong untuk membuat persepsi. Apakah perilaku seseorang disebabkan sebagai faktor internal atau eksternal? Seperti contoh saya tadi, si A itu rajin. Saat kita membuat atribusi, yaitu melakukan proses pengamatan perilaku, kita akan didorong atau diarahkan untuk membuat persepsi. Sebenarnya si A ini rajinnya itu karena faktor dari dalam diri sendiri atau faktor dari luar dirinya sendiri. Contoh, kita sebagai contoh ya, di sini ada contoh. Sebagai contoh, apabila kita memiliki rekan kerja yang berprestasi baik di kantor, kita dapat menduga sebagai atribusi internal, seperti motivasi kerja yang tinggi dan kecerdasan yang unggul, atau sebagai atribusi eksternal, sebagai keberuntungan, bantuan dari rekan kerja lain, atau fasilitas yang mendukung penyelesaian pekerjaan. Nah, ini kita akan dihadapkan pada dua pilihan. Ketika si A teman kerja kita itu orangnya rajin, sebenarnya si A itu rajin apakah karena memang dia itu memiliki motivasi yang rajin, kepribadiannya rajin, terus dirinya yang ulet, atau dia itu rajin karena teman-temannya sekitar itu rajin, tuntutan dari orang tua, atau memang fasilitas lingkungan yang mendukungnya. Lah, itu nanti akan mendorong kita. Jadi, apakah disebabkan faktor internal atau faktor eksternal? Ini internal atau eksternal. Akhirnya kita akan menyimpulkan, oh ternyata si A itu rajin karena memang faktor internal, yaitu motivasinya memang tinggi, dia orangnya memang ulet, dia orangnya memang rajin, memang sudah terbiasa dengan kedisiplinan, dan lain sebagainya. Bukan faktor eksternal. Nah, semacam itu. Itulah atribusi. Selanjutnya adalah kesalahan atribusi. Nah, ini bahaya ini. Kadang kita mengatribusikan, memberikan atribut kepada orang itu bisa saja salah. Contoh, kita mengatribusikan si A itu orang yang jujur. Kadang juga salah karena apa? Bisa jadi si A itu ketika berada di depan kita, dia berpura-pura. Berpura-pura. Sehingga atribusi kita kepada si A adalah orang yang jujur. Padahal di belakang kita, si A itu adalah seorang yang bukan orang yang jujur ataupun penipu. Bisa jadi seperti itu. Bisa pula kita mengatribusikan orang itu sebagai seorang yang negatif. Misalkan dia suka mencuri. Misalkan. Karena kita salah melakukan proses atribusi tadi. Padahal sebenarnya si A itu bukanlah orang yang suka mencuri. Nah, semacam itulah. Kenapa atribusi itu bisa salah, bisa timbul kesalahan dalam membuat atribusi? Proses atribusi itu sebagian besar penyebab kesalahannya adalah pada faktor persevere atau orang yang menilai. Kita yang membuat penilaian kepada si A, kita salah membuat atribusi pada si A karena kita sendiri yang salah. Karena ya kita sebagai penilai itu penuh dengan kekurangan. Nah, kekurangannya kesalahan kita itu apa? Kebanyakan orang atau dalam hal ini adalah penilai atau kita sebagai penilai tidak sempurna dalam membuat atribusi. Terdapat kesalahan atribusi yang sering terjadi yang kita lakukan. Yang pertama adalah fundamental attribution error, di mana kita cenderung melihat orang daripada situasi sebagai penyebab utama perilaku seseorang. Kita lebih suka mengamati orangnya daripada situasinya. Itu salah, hati-hati. Contoh, apabila ada supir truk yang tidak bisa mengantarkan barang tepat waktu, kita akan cenderung menyimpulkan bahwa supir tersebut lambat, lemot,
dan tidak mahir dalam mengendarakan atau mengemudikan truk. Kita cenderung mengesampingkan faktor eksternal seperti kemacetan lalu lintas atau kerusakan mesin kendaraan yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Nah, ini sering terjadi pada kita. Misal, kita online shop. Pesanan kita itu telat datang, harusnya 2 hari sudah sampai, tapi 3 hari baru sampai. Kita lebih menyalahkan si kurirnya lemot, kurirnya nggak bisa kerja. Padahal ada faktor lain yang menyebabkan pesanan kita itu terlambat, misalkan overload, misalkan juga ada gangguan teknis semacam itu. Inilah yang disebut dengan fundamental attribution error. Yang kedua adalah self-serving bias, di mana merupakan kecenderungan menghubungkan keberhasilan yang kita peroleh sebagai faktor internal dan menyalahkan kegagalan sebagai faktor eksternal. Nah, ini bisa dikatakan orang yang takabur atau agak orang yang tidak tahu diri. Self-serving bias. Sebagai contoh, kita sering mengatakan bahwa keberhasilan yang kita peroleh merupakan cerminan dari kualitas diri yang kita miliki, faktor internal, kualitas diri, daripada mengakui dukungan lingkungan sekitar yang mendukung keberhasilan kita. Gampangannya semacam ini. Misalkan kalian ujian mata kuliah perilaku organisasi mendapatkan nilai 90. Padahal saat ujian itu kalian mencontek atau melakukan kecurangan. Ketika kalian menerima hasil nilai 90, kalian tahu bahwa ujian kalian mendapatkan nilai 90, kalian akan merasa bangga. Wah, ini saya mendapatkan nilai 90 adalah karena kecerdasan saya, karena keberhasilan saya, karena saya belajar dengan ulet. Kalian tidak mau mengakui bahwa nilai 90 itu adalah hasil kecurangan. Padahal faktanya memang kalian berbuat curang, lah, semacam itu. Itulah yang disebut dengan self-serving bias. Begitu pula sebaliknya, saat mengalami kegagalan, pas gagal, nilai ujian perilaku organisasi dapat nilai 40 misalkan. Kita cenderung menyalahkan situasi dan orang lain, yaitu faktor eksternal, daripada mengakui kesalahan dan kekurangan kita sebagai penyebab kegagalan. Contohnya seperti ini. Ketika kalian ujian perilaku organisasi hanya mendapatkan nilai 40, padahal kalian tidak belajar, kalian tidak mau mengakui bahwa nilai 40 itu akibat kesalahan saya yang tidak mau belajar, tidak mau mengakui. Kalian pasti lebih menyalahkan situasi ataupun faktor eksternal. Lah dosennya galak, atau mungkin dosennya pelit nilai, ataupun kondisi yang kurang menguntungkan. Tapi kalian tidak pernah menyalahkan diri kalian yang tidak pernah belajar, tidak pernah cermat dalam mengerjakan ujian, dan lain sebagainya. Itu sifat yang manusiawi. Semua manusia pasti juga memiliki sifat semacam itu. Tapi itu sifat negatif, harus diminimalisir. Bahaya ini, self-serving bias. Meskipun manusiawi, tapi harus diminimalisir. Tadi kesalahan atribusi, membuat atribut. Sekarang setelah atribusi adalah persepsi. Persepsi pun juga memiliki kesalahan, tidak luput dari kesalahan. Maka di awal tadi saya sudah bilang, sudah mewanti-wanti, persepsi itu penting. Karena kalau persepsi itu salah, akan mengakibatkan buruk sangka. Dan buruk sangka itu kalau misalkan berkembang, itu akan jatuhnya menjadi fitnah. Itu bahaya, merugikan orang lain. Kalau di masa-masa sekarang ini bisa menjadi sebuah hoax atau berita yang tidak benar. Nah, berita tidak benar itu biasanya dimulai dari persepsi yang salah persepsi. Nah, kenapa persepsi itu bisa salah? Di sini ada pendapat beberapa para ahli yang mengatakan bahwa kesalahan persepsi itu bisa terjadi seperti selective perception, persepsi selektif. Persepsi selektif merupakan sebuah kecenderungan untuk melakukan pengamatan pada suatu objek berdasarkan aspek-aspek tertentu dan mengabaikan aspek lainnya. Hal ini terjadi karena keterbatasan kita dalam mengamati semua aspek yang ada pada objek yang kita amati. Dalam persepsi selektif, kita tidak memilih secara acak, melainkan berdasarkan pada minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap kita.
Keuntungan dari persepsi selektif adalah kita bisa membaca suatu objek dengan cepat karena berdasarkan aspek-aspek tertentu yang dirasa bisa menggambarkan kondisi objek tersebut. Akan tetapi, kekurangannya adalah langkah ini memiliki resiko gambaran objek yang tidak akurat. Persepsi selektif. Sebagai contoh ya, misalkan kalian kasus yang belakangan ini terjadi, kita persepsikan misalkan undang-undang Omnibus Law misalkan. Undang-undang itu, undang-undang tenaga kerjaan itu, draftnya saja itu 812 halaman kalau tidak salah. Tapi orang-orang itu sudah terbawa oleh persepsi bahwa undang-undang itu merugikan. Padahal orang yang membuat persepsi itu belum membaca dari halaman 1 sampai halaman 800 sekian dengan tuntas. Tapi mereka belum membaca, tapi mereka sudah bisa mempersepsikan bahwa undang-undang itu merugikan. Lah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka melakukan persepsi selektif, yaitu misalkan mereka mengatakan bahwa undang-undang ketenagakerjaan yang disahkan oleh DPR itu tidak menguntungkan karena katanya si A, karena poin-poin yang dibuat oleh si B, karena kesimpulan yang dibuat oleh si C. Akhirnya karena dia itu malas membaca draftnya, dia akhirnya ikut-ikutan. Nah, semacam ini berbahaya. Persepsi selektif itu ada untungnya. Untungnya adalah kita bisa membuat kesimpulan persepsi seseorang atau objek itu dengan cepat, tapi kerugiannya adalah tidak akurat dan memiliki resiko yang tidak akurat ini. Berdasarkan jarine kae. Akhirnya apa? Tidak akurat. Seperti kalian menilai teman kalian. Jarine kae si A seperti ini, jarine kae si A seperti ini. Kemudian kalian terbawa jarine, akhirnya kalian salah membuat persepsi. Ini disebut dengan persepsi selective perception. Hanya mengambil sak cumit-cumit informasi terkait objek tertentu. Ini bahaya. Mengakibatkan kesalahan persepsi. Yang kedua adalah halo effect. Adalah kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai suatu objek berdasarkan karakteristik tunggal. Maksudnya gimana? Sebagai contoh, apabila kita melihat seseorang mahasiswa yang kadang mendapat nilai di bawah rata-rata, maka kita membentuk citra negatif terhadap mahasiswa tersebut sebagai seorang yang malas, kurang cerdas, dan memiliki motivasi yang rendah. Tadi definisinya adalah kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai suatu objek berdasarkan karakteristik tunggal. Kuncinya ini loh, karakteristik tunggal. Jadi kita itu menilai seseorang hanya berdasarkan satu karakter saja, karakter tunggal. Contoh yang saya sebutkan tadi, si A itu ujian dapat nilai 60. Si A ujian dapat nilai 40. Kita langsung mengatakan, oh si A itu bodoh. Padahal yang namanya karakteristik cerdas ataupun bodohnya seseorang itu tidak hanya dilihat dari nilai ujian saja, juga dilihat dari kepribadian harian, juga dilihat dari motivasi harian, juga dilihat dari kerja kerasnya, tidak hanya pada karakteristik tunggalnya, semacam itu. Makanya kalian sebagai mahasiswa, nilai akhir itu saat yudisium itu tidak dinilai dari nilai UTS-nya saja, nilai UAS-nya saja, ataupun nilai tugasnya saja, tapi juga dilihat dari nilai kepribadian juga. Ada 4 unsur. Tujuannya apa? Untuk terhindar dari efek halo. Itu. Nah, cara mudah mendeteksi efek halo adalah jika kita diperintahkan untuk menuliskan 15 kekurangan orang yang kita kagumi, jika hal itu terasa sulit, maka efek halo sedang terjadi. Nah, contoh, kalian cewek-cewek penggemar K-pop Korea, artis-artis Korea, aktor-aktor Korea, kalian sangat gandrung sekali. Kalian ketika saya minta, coba sebutkan kekurangan ataupun kejelekan dari aktor Korea yang kalian gemari. Pasti kalian tidak akan menemukannya. Karena apa? Saking sukanya, lah itu berarti kalian terkena efek halo. Yang ketiga adalah contrast effect.
adalah evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru saja diamati yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Contoh, seorang peserta wawancara akan mendapatkan evaluasi yang ketat jika interviewer sebelumnya telah mewawancari kandidat yang kuat. Maksudnya bagaimana? Misalkan, saya menginterview, mewawancara dua orang, si A dan si B. Saya wawancarai dulu si A. Ternyata si A ini orangnya kandidatnya kuat. Kuat itu artinya bagaimana? Dia itu sesuai banget dengan kriteria yang saya tetapkan. Saya struck banget dengan karakteristik yang dimiliki oleh si A. Lah ketika saya kemudian berganti mewawancarai si B, saya itu masih terngiang-ngiang dengan si A, yaitu dengan karakteristiknya yang kuat, sesuai dengan kriteria, sesuai dengan keinginan. Si B, jika memiliki karakteristik di bawahnya si A, otomatis akan langsung kalah. Otomatis tidak akan dipertimbangkan oleh saya sebagai interviewernya. Nah, ini besok kalau kalian melamar kerja, itu pasti akan mengalami pada seleksi ataupun wawancara di tingkat psikologi ataupun dengan user ataupun manajer. Itu bahayanya di situ. Yang keempat adalah stereotype. Tadi kita sudah menyinggung terkait dengan stereotype. Adalah menilai seseorang berdasarkan persepsi kita atas kelompok orang tersebut. Nah, kelompok stereotype ini bisa didasarkan pada jenis kelamin, umur, ras, agama, etnis, dan bahkan berat badan. Contoh, jenis kelamin misalkan. Kalau kita bekerja tim dengan cewek, itu pasti kesannya kerjanya lambat. Kerjanya tidak cepat, berarti kita sudah melakukan stereotip, yaitu wanita memiliki kerja yang lambat. Itu bahaya. Umur misalkan. Pas kita kerja, ternyata kita bekerja sama atau memiliki tim yang umurnya di atas 40 tahun. Kita mendeskripsikan bahwa orang di atas 40 tahun itu kerjanya lambat. Nah, itu kita sudah melakukan stereotip. Bahaya juga. Apalagi kalau ras, agama, etnis itu nanti jatuhnya bisa SARA. Misalkan, kalian bekerja di perusahaan yang background-nya multicultural. Kemudian kalian bekerja dengan orang-orang dengan ras yang berbeda dengan kalian, agama yang berbeda dengan kalian, dan etnis yang berbeda dengan kalian. Kalian merasa tidak cocok dan merasa bahwa kalian akan lebih cocok bekerja dengan orang yang memiliki ras, agama, dan etnis yang sama. Itu tidak baik. Berarti kalian telah melakukan stereotype. Semacam itu. Fundamental attribution error. Kesalahan atribusi dasar. Ini tadi sudah kita jelaskan. Bahwa fundamental attribution error adalah kecenderungan melihat orang daripada situasi sebagai penyebabnya. Tadi sudah kita bahas ya, ketika kalian mengalami kegagalan, kalian justru lebih menyalahkan situasi daripada kesalahan diri kalian sendiri. Yang keenam adalah similarity effect. Bias atau kesalahan persepsi terjadi akibat kecenderungan kita merasa lebih menyukai individu yang sama seperti kita daripada individu yang berbeda dengan kita. Sebagai contoh, seorang atasan akan memberikan penilaian yang tinggi kepada bawahan yang memiliki kesamaan dengan atasan. Kesamaan ini bisa berkaitan dengan umur, ras, gender, pengalaman kerja, dan kesamaan lainnya. Misalkan, kalian disuruh menilai teman kalian. Ternyata teman kalian itu memiliki kesamaan hobi, memiliki kesamaan umur, memiliki kesamaan tempat tinggal ataupun lingkungan tempat tinggal yang sama. Otomatis bisa jadi ketika kalian mempersepsikan teman kalian itu cenderung sifatnya positif karena banyak kesamaannya, semacam itu. Nah, kalau misalkan hal semacam itu terjadi, itu bisa menyebabkan kesalahan persepsi. Kita bisa menilai atau membuat persepsi tidak objektif, tapi subjektif. Yang ketujuh adalah first impression error, kesalahan pada kesan pertama. Lah ini juga bahaya. Sering kali terjadi pada kalian. Munculnya kesalahan persepsi ini dikarenakan pertimbangan kita terhadap objek tertentu pada kesan kita sebelumnya tentang mereka. Contoh,
Dulu waktu kalian menjadi mahasiswa baru semester 1, kalian pasti baru kenal dengan teman-teman kalian. Pasti ketika kalian pertama kali bertemu, pertama kali berkenalan, mungkin kalian akan mempersepsikan teman kalian sebagai sosok yang baik, good attitude, orangnya pengertian. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata penilaian kalian itu salah. Oh, ternyata orangnya tidak baik. Orangnya ternyata bad attitude. Itu namanya first impression error. Jadi kesan pertama yang kemudian bisa salah. Nah, ini juga berbahaya. Kita ambil contohnya. Sebagai contoh, ketika seorang atasan menilai bawahan, terkadang atasan digiring penilaiannya oleh kesan yang pernah muncul sebelumnya terhadap bawahan. Jika kesan awal menggiring kesan berikutnya, maka atasan tersebut telah menjadi korban first impression error. Ini bahaya, ibaratnya kesan pada pandangan pertama atau kesan pada pertemuan pertama. Kalau kesan pertamanya itu positif, nggak masalah. Nah, kalau kesan pertama itu negatif, ke belakangnya juga pasti negatif. Semacam itu. Bahayanya di situ. Yang terakhir adalah primacy effect. Efek keunggulan. Kesalahan persepsi ini terjadi dikarenakan kita terlalu cepat membuat penilaian atau opini terhadap suatu objek atas dasar informasi awal yang kita peroleh tentang objek tersebut. Nah, ini yang saya katakan tadi jari nih. Misalkan, kalian ingin mengetahui bagaimana sih si C itu orangnya. Nah, karena kalian tidak memiliki cukup informasi, kalian tanyalah si C itu kepada si B. Si B, si C itu orangnya bagaimana? Oh, si B mengatakan, oh si C itu orangnya jahat, nggak baik, orangnya bad attitude. Dari informasi si B ini, kita sudah bisa menyimpulkan terkait dengan si C. Itulah namanya efek keunggulan atau primacy effect. Kita hanya mendasarkan persepsi kepada si C hanya berdasarkan informasi si B. Kita tidak menggali lagi informasi lebih jauh. Itu bahaya. Tidak baik. Primacy effect sebenarnya menyerupai first impression error. Hampir menyerupai. Kalau first impression error itu kita kesan pertama, kita sendiri yang bertemu. Tapi kalau primacy effect itu dari informasi orang lain bisa. Semacam itu. Jadi kita hanya mendasarkan pada informasi orang lain. Satu informasi tunggal saja. Itu bahayanya di situ. Selanjutnya memperbaiki persepsi. Bagaimana cara kita agar terhindar dari kesalahan persepsi? Ini ada 3, nanti sebenarnya bisa kalian baca sendiri. Yang pertama ada awareness of perceptual bias. Cara ini adalah dengan benar-benar menyadari bahwa bias atau kesalahan dalam proses persepsi memang pasti terjadi. Jadi kalau kita itu membuat persepsi, kita harus sadar juga bisa saja persepsi yang kita buat salah. Contoh misalkan, saya mempersepsikan si A itu adalah orang yang negatif. Untuk menghindari kesalahan persepsi, saya juga harus menyadarkan diri saya sendiri. Oh, jangan terburu-buru dulu mempersepsikan si A negatif. Bisa jadi persepsi saya salah karena keterbatasan informasi yang saya miliki. Nah, itulah yang namanya awareness of perceptual biases. Yang kedua adalah improving self-awareness. Cara ini adalah dengan membantu orang menjadi lebih peduli terhadap bias atau kesalahan dalam membuat keputusan dan perilakunya sendiri. Nah, misalkan teman kita membuat keputusan, kita bisa mengingatkan teman kita, hati-hati kalau misalkan dalam membuat keputusan. Pakai informasi yang akurat, pakai informasi yang valid, jangan terburu-buru membuat keputusan, membuat persepsi atas orang lain, semacam itu. Yang ketiga adalah meaningful interaction. Interaksi yang bermakna atau meaningful interaction dipercaya dapat mengurangi bias atau kesalahan persepsi. Asumsi ini didasari pada pendapat bahwa orang yang saling berinteraksi akan berkurang prasangkanya dan kesalahan persepsinya. Maknanya bagaimana? Kalau kita ingin mengetahui tentang si A itu bagaimana, ya kita harus membuat interaksi dengan si A. Jangan menilai si A itu berdasarkan jarine, katanya si A, katanya si B, katanya si C. Tapi memang betul-betul kita harus berinteraksi dengan si A. Kita pahami si A secara langsung agar kita benar-benar mendapatkan informasi yang akurat. Bukan dari katanya si A, si B, atau jarine si A, si B, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi kurang lebihnya penjelasan
panjang terkait dengan persepsi. Nah, untuk tugas, silahkan kalian tulis di kolom komentar seperti biasanya. Tuliskan pengalaman kesalahan persepsi yang pernah kalian alami. Sekali lagi saya ulangi, tuliskan untuk kuisnya adalah tuliskan pengalaman kesalahan persepsi yang pernah kalian lakukan. Kalaupun misalkan pengalamannya banyak, pilih pengalaman yang paling berkesan atau paling mungkin tidak bisa kalian lupakan atas kesalahan persepsi yang pernah kalian buat. Cukup jelas, nanti bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.